Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau melihat hati manusia daripada wajah, daripada tindakan, apa yang ada dalam hati. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki hati yang murni, seperti yang Putra-Mu Yesus sampaikan. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah di dunia maupun di surga. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Menarik bahwa Tuhan menolak Saul yang tidak taat kepadanya. Dan Tuhan meminta Samuel untuk memilih penggantinya. Karena itulah Samuel kemudian meminta Isai untuk menunjukkan anak-anaknya. Apa yang menarik di sini adalah bahwa Isai menunjukkan anak-anaknya yang laki, yang ganteng, yang paras wajahnya dan segala macam yang baik. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Samuel, jangan melihat penampilan lahiriah, tapi yang di dalam batin. Bukan ganteng, bukan cantik, ya, bukan hal-hal duniawi, tapi yang di batin. Maka dipanggillah anak bungsunya yang bernama Daud, yang sedang menggembalakan domba, dan dia diurapi oleh Saul. Ini suatu pernyataan yang harus kita sadari sungguh-sungguh betapa dalam, betapa pentingnya hati manusia. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bukan hanya melihat Allah nanti di surga, tetapi melihat Allah di dunia ini. Dalam diri alam semesta, dalam diri orang lain sesama, pekerjaan, hidup kita. Itulah panggilan kita semua, berbahagialah orang yang murni hatinya. Maka mari saudaraku, kita tidak cukup hanya hal-hal lahiriah, rumah bagus, rumah indah, mobil, harta benda yang semua akan hilang. Penampilan wajah, penampilan hidup, dan seterusnya. Ketika hati tidak murni, tidak bersih. Ketika kita tidak memiliki hati seperti Yesus yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Kita memiliki empati, simpati kepada orang-orang yang perlu dibantu, orang tua, orang cacat, orang lemah. Itulah hati yang murni, hati yang bersih. Maka mari saudaraku, kita cek kembali, kita tidak cukup hanya mengikuti apa? Mengikuti peraturan-peraturan hukum-hukum seperti yang diminta oleh orang Yahudi, ya, oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya menampilkan apa yang ada dalam dalam peraturan-peraturan dan hukum. Ya. Maka mari saudaraku, betapa penting, betapa dalamnya, betapa indahnya ketika kita memeriksa batin kita. Apakah hal yang seperti itulah yang diminta Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang demikian. Ya. Maka mari, sekali lagi, ceklah hati kita. Sejauh mana aku punya perhatian, punya kasih, punya empati, melihat kelemahan, keterbatasan, kerapuhan orang-orang di sekitar. Ada keprihatinan terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat misalnya. Kita bisa melihat di dalam negara kita ada korupsi, orang yang luar biasa meskipun sudah kaya tetap kaya dan memperkaya diri dengan berbagai macam cara. Gak peduli apakah orang di sekitar kemarin soal apa yang terjadi di Aceh, ya, Bolga, ketika orang tidak memperhatikan mereka, aku kurang memperhatikan mereka, lalu menampilkan diri sebagai orang flexing, kekayaan, segala macam. Saudara, mari kita jangan jatuh kepada hal-hal lahiriah. Perhatikan hati kita. Lihatlah hati kita. Apakah aku tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus? Orang-orang menderita di tetangga kita, di rumah kita, di kepekaan untuk merasakan sakitnya hati ini. Dan kita peduli. Entah itu dengan berdoa, entah itu dengan diajak omong, dengan dibantu.
apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua memiliki hati yang jernih dan tulus tanpa pamrih menolong orang lain. Berkat Tuhan atas kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.